Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Ada banyak orang hari-hari ini kasihnya itu sedang menjadi dingin. Kasihnya menjadi tawar. Kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pasangan hidupnya. Hati-hati dengan saat cinta kita, hati kita buat Tuhan mengeras, membeku, menjadi dingin. Ini sebuah pertanda saudara secara rohani dan hubungan saudara dengan Tuhan ataupun hubungan dengan sesama dan khususnya pasangan hidup saudara sedang ada pada titik yang sangat berbahaya sekali. Bagaimana melumerkan hati yang telah dingin seperti es dan membeku seperti itu? Jawabannya adalah engkau membutuhkan api. Karena hanya ketika panas api itu menyambar hati yang beku dan dingin itu. Itulah saat es itu mulai mencair kembali. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Bapa di surga dia berkata buat kita. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah kunci, tapi sekaligus juga sebuah definisi tentang ibadah yang berkenan, ibadah yang kudus, ibadah yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. Nah, ibadah yang sejati ini menjadi kunci untuk menjaga supaya api dalam hati kita tetap membara. Api dalam hati kita tetap menyala. Cinta kita buat Tuhan, bahkan cinta kita buat pasangan tetap on fire. Karena dia berkata, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selama ini kita berpikir tentang kata ibadah, kita berpikirnya hanyalah sebuah kewajiban, sebuah ritual agama. Sebuah acara yang kita lakukan hari Minggu di gedung gereja dengan imam yang kudus, lagu-lagu yang kudus, tempat yang kudus, dan semua yang kita anggap sakral. Tapi sadarkah saudara, untuk pertama kali di seluruh dunia sepanjang sejarah, selama beberapa bulan masa COVID-19 ini, seluruh tempat suci itu ditutup. Entah itu tempat suci Katolik Vatikan, tempat suci saudara kita yang Muslim, Arab Saudi di Mekah, Medina, tidak ada orang yang bisa naik haji. Atau tempat-tempat suci yang lain, kuil-kuil yang dianggap itu sakral, gedung gereja. Bayangkan gedung gereja yang menampung puluhan ribu harus ditutup, nganggur, tidak bisa dipakai. Ini definisi, Tuhan sedang meredefinisi lagi apa itu ibadah sebenarnya. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita salah satu definisi yang sebenarnya konsepnya diambil dari perjanjian lama. Setiap kali umat Tuhan datang ke bait suci dalam perjanjian lama atau ke kemah suci atau tabernakel, mereka tidak boleh datang dengan tangan kosong. Mereka harus datang membawa persembahan. Entah itu kambing, entah itu domba, entah itu burung merpati, entah itu sapi. Tapi umat Tuhan tidak boleh datang dengan tangan kosong. Harus membawa sesuatu ke dalam rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, sesuatu itu adalah sesuatu yang dikorbankan. Entah itu burung merpati,
Entah itu kambing, domba, itu disembelih sebagai korban persembahan. Nah, korbannya itu mati dalam perjanjian lama. Nah, itulah ibadah dalam perjanjian lama. Selalu ada yang dibawa sebagai korban persembahan. Bukan mereka datang untuk mengambil sesuatu dari tempat suci itu. Bukan datang dengan motivasi supaya mendapat sesuatu. Tapi datang untuk membawa korban persembahan di bait suci lewat para imam-imam. Nah, ayat ini mengambil konsep pemikiran dari perjanjian lama tentang apa itu ibadah. Dan tentunya hari ini kita tidak membawa kambing domba, membawa sapi dan lembu, dan menyembelihnya. Karena Yesus adalah penggenapan dari semua korban-korban persembahan itu. Satu kali untuk selama-lamanya, Yesus dia adalah korban persembahan bagi kita semuanya. Nah, hari ini dia menghendaki kita menjadi korban persembahan yang hidup. Bukan korban persembahan yang mati, tapi korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Nah, selalu ingat ini. Di mana ada korban persembahan, selalu di situ ada api yang turun. Nah, dia berkata, persembahkan tubuhmu. Ketika dia bicara tentang tubuh, dia berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Saya akan bacakan buat kita dari terjemahan The Message ayat ini. Dikatakan begini, so here's what I want you to do. Ini yang aku ingin kamu lakukan. God helping you. Tuhan menolong kamu, menolong kita semua. Take your everyday, ambil setiap hari-harimu itu, your ordinary life, kehidupan, ya, rutinitas sehari-harimu, your sleeping, waktu kamu tidur, eating, makan, going to work, pergi bekerja ke kantor atau di rumah, and walking around life, atau ya menjalani kehidupan sehari-hari. Dan dia berkata, place it before God. Tempatkan, taruh itu di hadapan Tuhan as an offering. Letakkan itu. Seluruh keseharianmu, seluruh aktivitasmu, pekerjaanmu di rumah, pekerjaanmu di kantor, apapun yang kau lakukan. Ketika kamu bergerak dengan tubuhmu, dikatakan lakukan itu, letakkan itu sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Yang dikatakan sini, embrace what God does for you. It's the best thing you can do for Him. Adjust, embrace, peluk, ambil apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu. Itu adalah hal yang terbaik yang kau bisa lakukan bagi Dia. Inilah ibadah. Sekali lagi, ibadah bukanlah sebuah acara seminggu sekali, tapi keseharian hidup kita yang kita persembahkan, yang kita bawa semuanya di mezbahnya Tuhan, di hadapan Tuhan. Inilah ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, ibadah yang hidup, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita lakukan itu, lihatlah api turun menyambar, melumerkan lagi hati yang beku dan dingin dan keras itu. Ketika kita membawa tubuh daging kita, seluruh hidup kita ke hadapannya sebagai korban persembahan, lihatlah api akan turun. Api akan turun menyambar dan memenuhi kehidupan kita. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan hari-hari ini. Keseharianmu, itulah ibadah yang sebenarnya. Way of life, that's what worship is. Itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Papa di surga sayang. Papa di surga mengasihimu dan Dia memikirkan hal-hal yang terbaik bagi hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu. Percayalah, percaya hati Papamu di surga bagimu hari ini. God bless you.